Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Umi sekalian. Semoga semuanya sehat ya nak ya. Nah, pada hari ini kita masuk pelajaran IPS untuk kelas 8 ya. Semuanya pasti sudah kenal Umi ya nak ya. Oke, bab pertama kita akan membahas tentang kondisi geografis secara umum negara-negara Asia Tenggara. Nah, sebelum kita mulai pada topik pertama, Umi akan memberitahukan negara-negara anggota ASEAN. Itu ada 10 negara. Yang pertama, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, itulah yang termasuk negara-negara anggota ASEAN. Nah, posisi wilayah negara-negara anggota ASEAN di Asia Tenggara ya. Ini berdasarkan letak astronomis dan letak geografis. Nah, Asia Tenggara berada atau terletak di antara 21 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan sampai 92 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dilihat dari letaknya, geografisnya, kawasan Asia Tenggara terletak antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, itulah dia ya nak, letak astronomis dan letak geografis Asia Tenggara. Sekarang kita masuk batas wilayah Asia Tenggara ya. Nah, di sini ada 4 batas wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, dibacakan ya. Sebelah utara berbatasan dengan negara Cina, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Laut Andaman dan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, negara Timur Leste dan negara Australia. Dan yang terakhir, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itulah dia batas wilayah Asia Tenggara. Oke, sekarang kita masuk tentang luas wilayah. Luas wilayah negara anggota ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara. Seluruhnya mencapai 4.580.458 km persegi. Luasan daratan Asia Tenggara sekitar 2.257.784 km persegi. Negara yang memiliki wilayah paling luas adalah negara Indonesia yang mencapai jumlah 1.110.931 km persegi. Sedangkan untuk negara wilayah paling sempit yaitu berada di wilayah Singapura yang jumlahnya 685 km persegi ya. Nah, adapun luas wilayah negara-negara ASEAN, anak-anak Umi. Yang pertama itu Indonesia ya. Umi jelaskan. Luas wilayahnya itu mencapai 1.110,931 km persegi. Myanmar 676,52 km persegi. Thailand 514.000
km persegi. Vietnam 331.690 km persegi. Yang kelima Malaysia 329.758 km persegi. Yang keenam Filipina 300 km persegi. Yang ketujuh Laos yang mencapai 236,800 km persegi. Ya, lanjut kita ke Kamboja 181,35 persegi. Dah, posisi ke-9 itu berada di Brunei yang mencapai 5.765. Nah, di posisi terakhir atau terendah ialah negara Singapura dengan wilayah 685 km persegi. Nah, itulah dia batas wilayah anggota ASEAN. Nah, keadaan alam ya, Nak. Nah, keadaan alam pada saat itu Asia Tenggara memiliki bentuk muka bumi yang sangat bervariasi seperti pergunungan, perbukitan, dataran rendah, lembah, sungai, lautan, dan danau. Nah, pegunungan di kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari pergunungan Mediterania dan pegunungan Sirkumpasifik. Dan kedua kawasan ini banyak terdapat gunung api yang masih aktif ya, Nak. Khususnya di daerah mana yang masih aktif gunungnya, yaitu di Indonesia dan di Filipina. Ya, nah ini masih gunung berapinya masih aktif. Nah, yang kedua itu tentang sungai. Sungai besar di Asia Tenggara antara lain yaitu Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini melintasi 5 wilayah ya, cukup luas seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Nah, sekarang kita masuk tentang lautan ya, keadaan alam lautan Asia Tenggara ya. Lautan-lautan di kawasan Asia Tenggara antara lain Laut Cina Selatan, Laut Andaman, Laut Jawa, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia keadaan alam yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, sekarang kita masuk tentang iklim. Iklim yang berada di Asia Tenggara. Oke, anak-anak Umi, dengarkan baik-baik. Secara keseluruhan, negara-negara anggota ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan ciri-ciri suhu udara antara 24 sampai 28 derajat Celcius dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi ya. Nah, ini terus hujan. Curah hujannya ya, musim kemaraunya jarang, Nak. Hujan terus yang ada. Nah, dan ditumbuhi hutan-hutan tropis. Kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, dipengaruhi angin muson yang bersifat selalu basah dan hangat. Oke. Tiupan angin muson di sekitar Khatulistiwa menimbulkan dua macam musim ya, Nak. Yang pertama itu musim kemarau yang di sekitar bulan April sampai Oktober ya. Musim kemarau artinya musim panas ya, dan musim hujan di sekitar Oktober sampai April. Nah, kedua musim tersebut selalu bergantian setiap setengah tahun sekali. Nah, itulah dia iklim yang berada di Asia Tenggara. Oke, sampai sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.